Cek, cek, halo kaum gabuters dan kaum rebahaners dimanapun kalian berada. Gimana, dompet masih aman? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Saya dong, dompetnya selalu nggak aman, tapi tetap sans. Kembali lagi bersama saya Andrian yang akan selalu menemani kalian dalam masa-masa gabut ini dengan membawakan alur-alur film yang tentunya itu bisa menghibur jiwa gabut kalian. Nah, kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Lolita yang dirilis pada tahun 1997, di mana film ini menceritakan seorang gadis kecil bernama Lolita yang kecanduan bermantap-mantap dengan ayah tirinya. Dan tentu saja film ini dapat meningkatkan jiwa kejantanan kalian yang sudah lama layu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simetriskan posisi rebahan dan gunakan handsfree. Dan inilah dia, Lolita. Di awal scene kita diperlihatkan seorang pria yang mengendarai mobil sendirian. Dia bernama Humbert. Humbert mengendarai mobil dengan dipenuhi darah pada tangannya dan ada sebuah pistol di situ. Yang lalu ia mengucapkan nama, yaitu Lolita. Scene beralih lagi di sebuah kota bernama Cannes pada tahun 1921. Di mana pada scene ini menceritakan masa lalu Humbert yang saat itu memiliki seorang wanita yang sangat dicintainya. Namun sayang, kekasih Humbert itu meninggal karena sebuah penyakit yang mengharuskan Humbert menjadi sad boy yang usianya masih sangat muda pada waktu itu. Hingga pada akhirnya Humbert tumbuh dewasa dan bekerja di sebuah universitas Berkeley di Amerika Serikat. Saat itu libur musim panas, Humbert ingin menginap di rumah teman pamannya di England pada tahun 1941. Namun saat tiba di sana, ternyata rumah pamannya habis terbakar oleh api. Lalu ia ditawarkan untuk tinggal bersama seorang janda yang menggoda iman serta isi dompet Anda. Lanjut, sesampainya di sana, ia langsung bertemu Tante Charlotte Hess, si pemilik rumah itu, dan langsung menawarkan sebuah kamar untuk Humbert tinggal. Lalu Charlotte Hess menunjukkan kamar untuk Humbert yang minim, kecil dan berantakan, dan dihiasi oleh pernak-pernik kancut yang indah. Wow. Lalu Charlotte mematok harga sewa sebesar $20 per bulan, yang tentunya itu cukup mahal untuk kamar yang kecil dan berantakan itu. Awalnya Humbert tak tertarik dengan tawaran Tante Charlotte dikarenakan harga sewa yang tak sebanding dengan kualitas kamarnya. Lalu Tante Charlotte mengajak Humbert untuk berkeliling di halaman rumah sampai pada akhirnya Humbert melihat pemandangan yang sangat segar dan membangkitkan jiwa kejantanannya yang sudah lama layu. Ya, gadis yang manis dan seksi itu adalah anak Tante Charlotte dan ia bernama Lolita. Humbert yang terpesona akan pemandangan itu pun langsung menerima tawaran Tante Charlotte, karena kalau ada kesempatannya ciprat bos. Hari-hari pun berlalu dan Humbert semakin kuat tertarik dengan Lolita karena udah lama poyohnya tak dimanja. Humbert yang setiap hari memperhatikan Lolita secara sembunyi-sembunyi pun sepertinya tak tahan bila harus begini. Namun demi menjaga wibawa, Humbert tak pernah sedikit pun ingin mengencrotnya. Namun ternyata Lolita selalu saja mendekati Humbert dengan perilaku manja yang tentunya itu membuat iman seorang Humbert goyah dan menahan konaknya. Lalu kita beralih lagi ketika Tante Charlotte, Humbert dan Lolita sedang berjalan-jalan bersama. Dan di situ Tante Charlotte mengatakan bahwa Lolita akan dipindahkan ke suatu asrama yang tentunya Humbert sangat terkejut akan hal itu karena ia harus berpisah dengan sang pujaan nafsu, pujaan hati. Saat Lolita akan pergi, ia menyempatkan untuk berlari dan menemui Humbert, lalu memberikan pelukan plus kecupan manis yang tentunya Anda semua sangat menginginkan itu. Dan setelah itu, Humbert hanya bisa pasrah melihat kepergian Lolita karena pastinya tak ada lagi pemandangan indah setiap hari. Ancuk. 2 minggu berlalu. Akhirnya Humbert dan Charlotte pun menikah, yang pada dasarnya Humbert tak mencintai Charlotte karena hanya untuk menghemat biaya sewa. Humbert juga tak pernah melakukan cocok tanam dengan Charlotte. Malahan ia selalu memberikan obat tidur kepada Charlotte agar ia bisa tidur dengan tenang. Namun usaha itu selalu saja gagal.
Scene beralih di saat Humbert baru pulang dari dokter. Di sana ia melihat Charlotte yang menangis sakit hati karena membaca diary miliknya. Diary. Ya itulah. Isi diary itu adalah kekaguman Humbert dan perasaan Humbert kepada Lolita. Sontak karena hal itu, Charlotte sangat kecewa karena selama ini Humbert tak memiliki perasaan kepadanya. Malah justru perasaan itu ada pada putrinya. Cabul. Charlotte pun merelakan semuanya untuk Humbert kecuali Lolita. Humbert yang panik juga berusaha untuk menenangkan Charlotte dengan membuatkan es anggur, bukan es kelapa. Namun tiba-tiba ada telepon masuk yang menginformasikan Charlotte sudah meninggal karena menabrakkan dirinya. Humbert sempat heran karena yang ia tahu, tadi Tante Charlotte ada di kursi ruang tamu. Segera Humbert mendatangi TKP dan betapa terkejutnya dia melihat Charlotte yang telah tiada. Scene beralih di mana Humbert sedang bersiap-siap mempersiapkan baju Lolita karena ia akan menjemputnya pulang hari ini. Saat di perjalanan, Lolita menanyakan kabar ibunya, namun Humbert berbohong dengan mengatakan ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan di saat posisi di dalam mobil, Lolita sempat-sempatnya mengganti baju yang tentunya itu sangat membagongkan untuk Humbert. Dan yang lebih mantapnya lagi, Lolita langsung nyosor aja ke Humbert. Entah apa yang ada di pikiran Lolita, yang pastinya itu sangat mengencrotkan. Lanjut, masih menikmati adegan itu, tiba-tiba ada seorang polisi yang datang mengejutkan mereka. Namun Lolita dengan santainya mengatakan bahwa mereka hanyalah ayah dan anak yang sedang bermanja. Scene beralih lagi di saat Humbert dan Lolita akan menginap di sebuah hotel. Humbert memesan 2 tempat tidur, namun ternyata kamarnya sudah penuh, yang pada akhirnya mereka harus tidur satu kamar dengan satu ranjang. Coba bayangin kalau kalian di posisi Humbert, apa yang bakal kalian lakuin? Ayo ngaku. Saat tengah malam, Humbert keluar untuk mencari udara segar. Ternyata di luar ada seorang laki-laki tua bernama Quilty. Ia menanyakan apa hubungan Humbert dengan Lolita. Humbert pun merasa kesal dengan pria tua cabul itu dan langsung meninggalkannya. Lalu Humbert pun langsung tidur satu ranjang dengan Lolita. Hingga keesokan harinya mereka terbangun dan melakukan senam pagi. Scene beralih lagi. Usai melakukan senam esek-esek, mereka melanjutkan perjalanannya hingga tiba di pom bensin. Di sana Lolita berniat ingin menghubungi ibunya, namun Humbert melarang itu karena ada alasan tertentu. Lolita yang tak yakin pun tetap kekeh mau nelpon ibunya. Sampai akhirnya Humbert memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Sesampainya di penginapan lain, Lolita sangat sedih karena walaupun ia membenci ibunya, namun ia sangat menyesal dan sedih ketika tahu ibunya telah meninggal. Humbert pun berusaha menenangkannya dengan memberikan pelukan layaknya ayah dan kekasih. Di keesokan harinya pun mereka melanjutkan perjalanan yang tak tahu kemana. Dan setiap kali mereka menginap di hotel, mereka akan selalu melakukan ritual senam ranjang yang rutin, yang tentunya membagongkan sekali. Pada suatu ketika, Lolita ingin meminta uang jajannya dinaikkan $2 setiap hari dan meminta izin untuk diperbolehkan bermain drama kepada Humbert. Awalnya Humbert tak mau, namun karena sentuhan-sentuhan manja Lolita, akhirnya Humbert pun mau dan menyetujuinya. Di saat Lolita sedang latihan drama, terlihat seorang pria yang dulu pernah di hotel, yaitu pria tua cabul itu. Ia memantau Lolita dari kejauhan saat Lolita latihan drama. Hari demi hari sifat dan tingkah laku Lolita semakin tak terkendali, sampai-sampai membuat Humbert melayangkan tamparannya yang pertama kali di pipi halus Lolita. Karena merasa tak dikasihi lagi, Lolita pun pergi meninggalkan Humbert menggunakan sepedanya. Humbert pun mengejar dan mencari-cari Lolita. Sampai pada akhirnya ia menemukan Lolita di sebuah bar dan membujuknya untuk kembali agar Humbert bisa esek-esek tiap hari. Lolita pun menyetujui. Namun kali ini untuk perjalanan yang dituju, Lolita ingin dia yang menentukannya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya saat Humbert mengisi minyak, ia melihat Lolita sedang berbincang dengan seorang pria misterius. Di saat Humbert mau memergoki pria itu, dia langsung pergi tanpa bisa diketahui Humbert. Lalu Humbert dan Lolita pun melanjutkan perjalanannya. Pada saat di hotel selanjutnya, Lolita meminta pisang kepada Humbert, yang mana Humbert langsung mencarikannya sambil ia akan mencukur rambut. Namun di saat Humbert kembali, kondisi Lolita sudah sangat berantakan karena ia sudah melakukan esek-esek dengan orang lain. Humbert pun menanyakan hal itu, namun Lolita hanya tertawa seperti orang gila. Ya seperti saya. Saat malam hari, ternyata Lolita sakit dan Humbert langsung membawanya ke rumah sehat agar Lolita tak sakit lagi. Ya, rumah sehat.
Lolita dirawat dan menginap di sana. Humbert yang berniat ingin menemani Lolita ternyata tak diperbolehkan oleh dokter dengan alasan agar Lolita istirahat. Dan di saat pagi hari, ternyata Lolita sudah tak ada di rumah sakit. Lalu Humbert mengecek ke resepsionis, yang ternyata Lolita sudah dibawa pergi oleh seorang pria dan seluruh biayanya sudah dibayar lunas. Humbert pun kesal dan marah sampai akhirnya ia pergi dan meminta maaf kepada seluruh petugas rumah sakit. Humbert masih berusaha mencari-cari Lolita ke sana kemari dan tak kunjung menemukannya. Hingga akhirnya Humbert putus asa dan merelakan Lolita begitu saja. Waktu pun terus berlalu. 3 tahun sudah Humbert kehilangan Lolita. Namun Humbert mendapatkan surat dari Lolita yang mengabarkan ia sedang hamil dan butuh bantuan Humbert untuk biaya kelahirannya. Singkat cerita, Humbert pun mendatangi rumah Lolita. Di situ ia melihat Lolita yang sedang hamil anak Quilty. Lalu ia memberikan uang sebanyak $4.000 untuk Lolita dan mengajaknya untuk kembali bersama Humbert dan melanjutkan perjalanan yang entah tak tahu mau kemana. Ya gak jelas, kayak saya, gak jelas hidupnya gimana ini. Namun Lolita menolak itu karena Lolita sudah memiliki keluarga baru yang baru saja ia buat. Karena jawaban Lolita itu, Humbert harus pergi merelakan Lolita kembali dan meninggalkannya di situ. Lalu Humbert menuju ke rumah Quilty untuk melampiaskan rasa kesalnya. Alih-alih bertanya akan hal itu, Humbert pun menembak Quilty berkali-kali hingga ia pun harus tewas. Dan adegan di awal tadi adalah Humbert yang baru saja membunuh Quilty karena tak terima kekasih pengencernya diambil. Lalu beberapa saat setelah itu Humbert pun ditangkap polisi hingga ia meninggal di penjara. Dan kabarnya juga Lolita meninggal di saat ia melahirkan anaknya. Dan film pun tamat. Ya, secara keseluruhan film ini sangat bagus dengan alur maju mundur dan dengan pembawaan yang sangat keren sekali. Terlebih rating film ini lumayan tinggi yaitu 6,0. Mungkin karena banyak adegan esek-eseknya. Film ini digarap pada tahun 1997 dan diangkat dari kisah novel karya Vladimir Nabokov pada tahun 1995 yang diperankan oleh Jeremy Irons sebagai Humbert, Dominic Swain sebagai Lolita dan beberapa peran pendukung lainnya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya bawakan. Dan jika kalian menonton ini, tolong dong subscribe-nya agar saya bisa dapat cuan dari AdSense dan bisa jajan layaknya pemuda normal lainnya. Terakhir, salam dari saya. Semangat pengangguran Indonesia.